Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan step by step dan rincian bahan-bahan untuk merakit power ya. Jika teman-teman ingin merakit sendiri, teman-teman setidaknya udah tahu rincian harga dan juga bahan-bahannya apa yang mungkin teman-teman menginginkan power amplifier yang teman-teman rakit itu istilahnya itu fungsi, ada beberapa fungsi ya, bisa untuk Bluetooth dan juga bisa untuk karaoke. Intinya itu lengkap itu teman-teman ya. Nah ini adalah box yang recommended menurut saya, harganya cukup terjangkau tapi bagus, tebel, walaupun tebelnya nggak tebel banget, cukup tebel teman-teman. Intinya nggak seng gitu, nggak plat tipis, ini cukup tebel menurut saya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini adalah box produk dari CR ya teman-teman ya. Nah box ini sudah pernah saya review juga ya teman-teman. Box ini menurut saya bagus ya. Ini di sisi depan memang sebenarnya akan lebih kelihatan lebih wow banget kalau misalkan ada handle-nya ya, tapi di sini nggak ada handle-nya ya teman. Memang ada di luaran saya, memang ada jual handle-nya saja juga ada ya teman. Tapi untuk ukuran ini saya belum tahu apakah ada. Nah ini kalau ini ada untuk saklar, nah teman-teman, saklar on off lah ya, untuk apa ya, memutus arus juga. Jadi dan ini adalah untuk bagian mic dan ini adalah untuk bagian kontrol ya. Di sini tenang, saya akan menunjukkan untuk tune kontrolnya yang sudah satu paket dengan mic ya, nanti sudah dengan subwoofer, jadi pas tinggal pasang plug ya. Dan ini adalah untuk tempat modul Bluetooth ya. Nah ini memang untuk modul Bluetooth mic ya. Untuk box ini dengan lubangnya sekian ya, lubang istilahnya tempatnya itu mungkin kurang pas gitu ya teman-teman. Kalau mau ya silakan diperlebar sendiri, atau teman-teman pilih modul merek lain, merek audio konsol. Nah kalau merek audio konsol dia memang tidak ada kayak semacam body box pada modul Bluetooth itu ke dalam. Dan ini kalau mic itu harus ada semacam kayak apa ya, saya tunjukkan dulu ya, semacam kayak seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini namanya apa lah, ini loh. Nah ini dia itu gak rata sama yang di depan sini ya. Ini yang akan agak sedikit mengganggu. Jadi ini teman-teman pilih antara box atau modul Bluetooth. Kalau teman-teman mau ya silahkan, ini bisa di apa ya istilahnya itu, digergaji ya, diratain sama yang di depan ini, nanti dia plug gitu. Kalau langsung ditancapnya ini dia nggak plug, menyenggol box ini ya teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman bisa pilih modul Bluetooth yang plug itu. Ada audio konsol, ada juga merek lain tapi saya kurang tahu mereknya apa itu, tapi ada selain audio konsol juga merek lain juga ada ya. Audio konsol yang pernah saya coba itu pas, jadi nggak ada kayak semacam atom ke dalam gitulah, seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Jadi nah ini kalau model boxnya seperti ini sudah pernah saya review juga ya. Jadi ini saya tunjukkan lagi untuk bagian belakangnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau dari belakang seperti ini. Memang ini versi yang baru, meskipun nggak baru-baru banget. Yang lama itu ada sirkulasi udara kanan dan kiri ya, tapi di sini buntu, hanya cuma ada di tempat kipas. Ini ukurannya itu 6 ya, 6 cm. Nah saya teman-teman bisa ambil opsi lain ya. Ini kan ada tempat untuk jack RCA. Ini teman-teman nggak usah dipakai, nggak apa-apa, pakai ambil salah satu aja, satu gini ya, jack RCA. Nggak usah harus yang pin 4 ya, istilahnya itu 4 jack RCA, itu kan paralel. Teman-teman bisa ambil salah satu aja, satu atau dua gitu ya, dua ya maksudnya, bukan satu. Jadi biar satunya lagi untuk lubang, anggap aja untuk sirkulasi udara ya, seperti itu. Dan ini lubangnya juga gede ya teman-teman, bisa kalau mau ngasih lubang sendiri untuk terminal speaker juga gak ada masalah, tapi di sini sudah ada ya, misalkan untuk anggap aja untuk sirkulasi udara gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah bagus, ada tempat kipas, kita bisa menggunakan ini untuk kipas ya, tapi di sini kurang sirkulasi udara, keluar masuknya itu kurang ya. Intinya dari sini lu masih bisa teman ya. Nah ya, jadi atau enggak teman-teman bisa tambahkan sendiri untuk jack RCA, mungkin di sini dilubangi sendiri juga nggak ada masalah sih teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, ini adalah kalau tampilan dari belakang, karena saya sudah pernah mereview boxnya. Sekarang kita mereview komponen-komponennya aja ya teman-teman ya. Oke, ini saya taruh dulu di bawah, kita fokusnya tuh ke satu persatu ya. Untuk komponen-komponen yang paling utama itu apa aja, ini saya taruh di sini. Nah ini boxnya teman-teman ya. Jadi saya akan review yaitu mengenai untuk power yang kira-kira pas dan simple ya.
teman-teman, jadi nggak begitu terlalu ribet. Dan saya punya power yang menurut saya ini bagus banget ya, dan menurut saya recommended. Jadi ini bukan produk baru ya, ini produk dari Thunder namanya, dia Dutro, tulisannya Dutro ya teman-teman. Ini adalah kit power yang menurut saya itu bagus banget dan cocok untuk box ini, dan cocok untuk teman-teman yang tidak mau ribet ya. Nanti seperti ini, nanti pembeliannya saya taruh di bawah linknya. Nah, ini adalah power amplifier yang include dengan PSU. Di sini keren banget, sudah ada PSU-nya, sudah ada dioda. Kita hanya tinggal kasih tegangan dari trafo ya, tegangan AC dari trafo langsung masuk ke sini. Ya, di sini sudah ada ya tulisannya. Ini yang masuk ke trafo ya, tegangan trafo, tegangan AC, bukan tegangan DC, tegangan AC. Jadi tinggal kasih aja itu, nanti teman-teman bisa langsung gunakan juga. Dan ini adalah inputnya. Dan yang lebih kerennya lagi, untuk power ini sudah ada PSU simetris lagi. Ini adalah double PSU utama power dan PSU untuk tune control. Nah, ini adalah PSU tune control teman-teman. Jadi ini adalah PSU ganda, yang artinya itu lebih dari satu tegangan ya. Ini adalah tegangan plus dan tegangan negatif, dan ini adalah ground. Nah, ini keren banget, ini sudah ada PSU. Jika teman-teman mau menghendaki outputnya 18, teman-teman bisa cari dioda yang 18 volt atau dioda Z 18 atau 15 atau 12 volt ya teman-teman. Nanti outputnya dia akan mengikuti dioda dari dioda itu. Ini adalah sebagai penurun tegangan teman-teman ya. Jadi ini keren banget teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi susah-susah bikin PSU sendiri, atau lagi beli PSU sendiri, atau mungkin merakit sendiri. Jadi ini sudah ada nih dari sana, harganya murah nih teman-teman, nggak begitu mahal ya. Ini adalah Dutro. Nanti teman-teman saya kasih linknya, kalau mau beli bisa di sana aja, karena saya belinya di sana. Harganya murah ini teman-teman, cuma 75 ribuan ya. Untuk TIP nya ini dia menggunakan TIP 29553055. Tapi jangan khawatir teman-teman bisa ganti dengan menggunakan Toshiba, itu juga gak ada masalah, bagus ya. Tapi asalkan bener-bener TR yang kualitas bagus ya. Nah, untuk ini TIP yang ada di driver ya teman-teman, bisa diganti dengan TIP 31 dan 32 ya. Teman-teman bisa ganti TIP 31 32 kalau mau ya, kalau enggak juga gak ada masalah. Atau teman-teman ingin dari pabrik yang seperti ini aja juga udah bagus ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk bagian untuk powernya teman-teman ya. Nanti kita juga saya tunjukkan mulai istilahnya skemanya, istilahnya bukan skema ya, untuk tata letaknya ya. Ini adalah powernya bagus banget ya teman-teman. Terus ini bisa cocok banget ya. Ini saya taruh di sini dulu. Nah, power ini cocok banget dipadukan dengan tune control yang ini, karena tune controlnya ini memang bener-bener khusus untuk power ini ya. Jadi langsung plug. Nah, ini keren teman-teman, bisa lihat ini tone controlnya sudah dilengkapi dengan volume sub bass treble. Nah, mantep banget teman-teman. Dan ini bass sub filternya ya, subwoofernya ini sebenarnya bukan frekuensi ya, melainkan ini hanya sebagai untuk ngebuka atau katakannya volume dari subwoofer. Jadi sebenarnya enak banget, ini volume dari subwoofer ini dia itu dijadikan satu sama volume utama. Jadi kalau kita muter, filter subwoofernya itu juga ikut muter ya, juga ikut bekerja. Jadi gak satu manual satu persatu. Ini volumenya saya matiin dan ini baru matiin. Ini sebenarnya ini bukan frekuensi ya teman-teman, ini hanya dia tuh volume aja sebenarnya. Kita subwoofernya itu istilahnya sudah disetting dari pabrik ya teman. Untuk tegangannya sendiri pada tune control ini 18 volt, minimal kan 15. Nah, teman-teman bisa nanti gunakan untuk dari sini. Ini kan tegangan DC ya, tegangan DC kita langsung pasang kabel ke sini, jadi gak ada masalah ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tambah PSU simetris untuk tune control ini. Jadi langsung aja itu sudah selesai untuk bagian tegangan ya, pemasangan tegangan udah beres, udah cakep ya. Nah, ini adalah untuk bagian dari tune control sama power. Terus untuk bagian trafo, nah untuk bagian trafo saya menggunakan trafo Orient ya. Ini trafo Orient, trafo 5 ampere. Memang trafo ini kecil, saya bisa menggunakan di 18 atau 25 volt juga gak ada masalah. Ini trafonya ya, trafo merek dari
oren ini bagus teman-teman, cukup lumayan lah ya teman-teman. Jadi kita singkirkan dulu ke sini. Dan untuk ini saya menggunakan terminal speakernya seperti ini. Ini ada juga yang kuningan tapi saya beli yang biasa ya seperti ini. Dan untuk kipasnya ini ukuran 6 ya, 6 cm ini seperti ini aja untuk kipas. Dan ini ada untuk modul Bluetooth merek Mac. Mungkin saya akan mempertimbangkan apakah saya menggunakan Mac atau mungkin audio console ya. Ini Mac setidaknya teman-teman tahu ya ini. Terus ini adalah aksesoris seperti kaki, seperti saklar yang ada backlightnya, lampunya ya seperti ini aja. Terus selanjutnya bagian elko ini akan saya gunakan untuk PSU kipas dan PSU Bluetooth, dan ini adalah tempat untuk kipas ya. Terus kabel, ini kabelnya juga kualitas bagus, SNI, sudah ada standar nasional Indonesia. Nah ini harganya agak cukup lumayan ya. Ini coba saya bongkar, saya akan terapkan di dalam ya. Nah gambarannya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dirakit ya kurang lebih penataannya seperti ini ya. Jadi kayaknya saya nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan atau enggak. Mungkin kurang lebih seperti ini. Kita masih punya tempat yang ruangannya masih cukup lumayan ada ya. Jadi sebenarnya nah ini powernya karena dia itu ringkas, dia tuh kita gak memakan tempat untuk PSU nya, jadi sudah jadi satu PCB, praktis banget. Untuk perkabelannya juga istilahnya jangkauannya nggak terlalu panjang-panjang banget ya teman. Jadi benar-benar ringkas ya seperti ini, dan udah langsung seperti ini, udah plug ya istilahnya. Nah ini untuk tempat kipas mungkin saya taruh sini aja udah selesai ya. Dan ini ada untuk tune control, trafo. Nah udah, kalau misalkan dikasih trafo 2 itu ya masih muat sih sebenarnya. Tapi kalau untuk 5 ampere murni itu ngepres sama box ya teman-teman. Jadi 5 ampere kecil dia sudah lebih dari cukup sebenarnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini aja sih, simple teman-teman, nggak ada yang lain, saya nggak perlu menambahkan apa ya, semacam penambah bass nggak lain. Tune control ini kalau jika teman-teman menambah ditambahkan dengan kit penambah bass itu suaranya hancur nanti, terutama di bagian subwoofernya. Karena subwoofer itu, filter subwoofer itu kalau ditumpuk dengan didorong dengan istilahnya itu kit penambah bass atau apa, suaranya malah remuk, dia itu suaranya mendem nanti, suaranya nggak karuan. Jadi ya biarkan aja. Jadi karena bassnya sudah lebih dari cukup sebenarnya teman. Ya kurang lebih ya seperti ini, simple, praktis, dan biayanya juga terjangkau ya teman-teman. Mungkin segitu aja ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.